harus bersyukur karena kasih Tuhan kita kembali dikumpulkan di ruangan ini untuk kita mengawali dengan ibadah kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita ada dalam ibadah. Kita mulai dengan memuji Tuhan. Dari lagu yang saya sudah kirimkan, hari ini kurasa bahagia. Silakan semua berdiri. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami boleh bersyukur kepada Dia Tuhan, karena Tuhan memberikan kami ada di ruangan ini, di mana kami akan melakukan aktivitas kami, tapi kami akan beribadah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan, perkenankan kami ada dalam melayakan kasih-Mu ya Bapa, sebagaimana Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Tapi kami sadar kami punya banyak salah dan dosa dalam kehidupan kami, dalam dosa pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami dan berfirmanlah kepada kami. Biarlah firman-Mu senantiasa ada dalam pembaharuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 9. Karena itu untuk menghormati Tuhan melalui firman-Nya dipersilakan berdiri. Saya baca untuk kita semua. Yeremia 1 ayat 4 sampai 9 yang berkata demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Silakan duduk kembali. Yang dikatakan berbahagia adalah saya dan Bapak-Mama semua yang membaca, mendengarkan, serta mau memperlukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Salam. Puji Tuhan, kita diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana juga kita tahu bahwa kita berada di sini bukan kebetulan,
Tapi ini semua karena rancangan kasih Tuhan, sehingga kita boleh ada di sini, kita boleh berproses bersama-sama. Mungkin dalam proses waktu pertama dia di ruang ITK, beta nama diundang untuk ada dalam bakal calon kepala sekolah, dan proses demi proses, dan hari ini beberapa hari kita ada di sini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perjalanan kita nanti ke depan tentunya tidak mudah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, semua akan adanya, sebagaimana firman Tuhan, bahwa janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi dari ketemu cerita, waktu ketemu berada di sekolah-sekolah itu, ketemu mengalami juga, mendengar juga praktik baik daripada para mentor-mentor kita. Bahkan dalam keseharian ketemu di sini juga ketemu sudah berbagi cerita. Tetapi sebagaimana ketemu masih ada di sini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Karena itu firman Tuhan juga berkata di 1 Tesalonika 15:18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi apapun persoalan kotong tetap bersukacita, kotong tetap bersyukur, dan kotong tetap berdoa. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa, teman-teman. Waktu kami datang, saya berkesaksian bahwa waktu kami datang ke sini, kami bertiga berdoa bergumul, kalau bisa kami dapat, teman saya kalau bisa kami dapat 3 satu kamar 3 orang. Tapi saya sempat menantang bahwa mungkin terjadi, karena dalam beta punya perjalanan, kalau beta kegiatan itu 1 kamar itu cukup 2 orang. Tapi karena kekuatan doa, ternyata dalam kegiatan ini kami diizinkan untuk dalam 1 kamar 3 orang. Itu contoh kecilnya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dalam proses kita nantinya, kalau Tuhan berkenan kita diutus untuk menjadi pemimpin, biarlah kita semua pertaruhkan punya kepemimpinan hanya kepada Tuhan. Karena proses itu tidak semudah yang kita bayangkan, pasti akan berliku-liku. Tapi ketika kita bisa melewati itu, percaya bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Karena itu titipan terakhir di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kotong melakukan itu, kotong beralaskan bahwa semua yang kotong lakukan ini hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kotong. Sebagaimana juga di Matius 7 ayat 7. Tentang hal berdoa, mintalah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan menemukan. Kiranya Tuhan Sang Pemilik Kehidupan memberkati firman-Nya. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan sekali lagi. Silakan kembali berdiri untuk kita memuji Tuhan, betapa hari itu berterima kasih Tuhan, dan seterusnya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya Tuhan persembahanku.
kita siapkan hati kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan karena kami sudah membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami sadar Tuhan kami terbatas dalam memahami dan melakukannya. Karena itu Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan kami, menolong kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang mengutus kami ada di sini, berproses bersama-sama dalam pembentukan sebuah kepemimpinan, biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami diperkenankan Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang penuh dengan kerendahan hati dan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kawallah kami dalam sepanjang kehidupan kami, sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami saat ini. Selepas dari itu Tuhan, sebentar kami akan ada di sekolah-sekolah, mentor kami untuk kami belajar banyak hal secara nyata. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Berkatilah para mentor agar dengan ketulusan hati, dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka dapat berbagi hal baik bagi kami. Biar itu semua menjadi bekal bagi kami untuk menata kehidupan kami selanjutnya sebagai kepemimpinan yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa kami di sorga. Kami pertaruhkan segala kegiatan kami hari ini, bahkan sampai dengan tanggal 25, bahkan selama perjalanan kehidupan kami taruh ke dalam tangan kasih ya Bapa. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah memberikan hikmat bagi kami. Nyatakan itu semua dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Karena itu teman-teman dipersilakan kembali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Karena itu marilah kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan karena atas tuntunan-Mu kami boleh melakukan ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah kasih sukacita damai sejahtera terus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Ibadah selesai. Kita akan dulu untuk kita ada dalam olahraga. Terima kasih.